teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada video ini kami akan berbagi cerita pengalaman keluarga kami mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kepulauan Karimun Jawa. Karimun Jawa merupakan gugusan pulau-pulau yang sangat indah yang terkenal dengan sebutan Paradise of Java. Kepulauan Karimun Jawa ini masih termasuk dalam daerah administrasi Kabupaten Jepara. Saksikan keseruan petualangan dan pengalaman kami ya di video ini. Perjalanan menuju Kepulauan Karimun Jawa kami awali dengan perjalanan darat dari rumah di Salatiga menuju Kabupaten Jepara. Waktu tempuh perjalanannya sekitar 3 jam. Tetapi saat kami berangkat, ada pekerjaan perbaikan jembatan di daerah Demak, sehingga perjalanan memakan waktu yang lebih lama karena macet. Kami sampai harus melewati gang-gang kecil untuk menembus kemacetan. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa lolos dari kemacetan yang cukup panjang dan sampai di Jepara tengah malam. Kami langsung menuju penginapan di dekat Pelabuhan Jepara karena jadwal kapal feri yang akan kita naiki ke Karimun Jawa cukup pagi. Jadi kami beristirahat dulu untuk persiapan perjalanan esok hari. Selepas subuh kami langsung menuju Pelabuhan Kartini yang merupakan satu-satunya pelabuhan yang ada di Jepara. Mobil kami parkir di pelabuhan dengan biaya parkir Rp50.000 tanpa ada batas waktu ya. Untuk menuju Karimun Jawa sebenarnya ada 2 opsi, yaitu naik kapal feri besar yaitu kapal feri Siginjai dengan waktu tempuh sekitar 5 jam atau naik kapal cepat ekspres bahari dengan waktu tempuh yang lebih pendek yaitu 2-3 jam. Pada perjalanan kali ini kami memilih opsi naik kapal feri besar yaitu kapal feri Siginjai dengan berbagai pertimbangan. Kapal feri yang akan kita naiki sudah siap dan standby di pelabuhan. Jadi kami langsung bersiap ke kapal. Kapal yang kami naiki akhirnya berangkat, meskipun agak telat dari jadwal yang semestinya. Di dalam kapal kami ada pengalaman seru loh. Kapten kapal mengizinkan kami masuk ke dalam anjungan kapal dan bertanya tentang instrumen-instrumen yang ada di dalam kapal. Kapten dan kru kapal pun menjelaskan fungsi instrumen kepada kami dengan lengkap. Terima kasih ya kapten dan semua kru kapal atas kebaikannya. Kami masih di anjungan, kapten kapal memberitahu kepada kami kalau di depan ada sekelompok lumba-lumba yang sedang berenang dan sesekali muncul ke permukaan air laut. Lihat Andre, banyak banget tuh keluar tuh. Wah, kebetulan dan beruntungnya kami bisa menyaksikan pemandangan ini. Setelah puas bertanya dan belajar tentang kapal bersama kapten, kami akhirnya kembali ke kursi penumpang dan beristirahat.
karena waktu tempuh perjalanan masih lama. Setelah hampir 5 jam perjalanan, Kepulauan Karimun Jawa sudah mulai terlihat, teman-teman. Kami pun mulai bersiap-siap menunggu kapal bersandar dan tak sabar untuk segera turun menuju Karimun Jawa. Setelah kapal bersandar dengan sempurna di pelabuhan, kami pun turun dan menuju pelabuhan. Di pelabuhan sudah ada driver yang menjemput kami. Setelah bertemu dengan driver, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Adalah jalan yang kami lewati menuju penginapan yang jaraknya lumayan jauh dari pelabuhan. Sebagian jalanan masih terlihat rusak. Menurut informasi dari Pak Driver, hal ini dikarenakan efek dari pandemi, sehingga belum ada lagi perbaikan jalanan di Kepulauan Karimun Jawa. Perjalanan kami menuju penginapan memakan waktu sekitar 15 menit. Dan akhirnya kami sampai juga di penginapan. Karena perjalanan yang cukup panjang, perut pun sudah mulai lapar. Jadi kami langsung menyantap makan siang yang sudah disediakan oleh pemilik penginapan. Setelah makan siang, kami beristirahat sejenak dan menunaikan ibadah salat. Setelah cukup beristirahat, kami langsung eksplorasi pantai yang ada tepat di depan penginapan. Pantainya kecil, tapi cukup bersih. Kami berenang dan bermain di pantai hingga akhirnya ada kejadian yang tak menyenangkan, teman-teman. Saat aku sedang main air, tiba-tiba aku terkena sengatan ubur-ubur di kaki dan tangan. Salah satu temanku juga mengalami hal yang sama. Sengatan ubur-ubur membuat bekas luka seperti ini. Karena kejadian ini, akhirnya aku memutuskan untuk menyudahi bermain di pantai dan mengobati luka sengatan ubur-ubur. Sedih deh rasanya. Hari sudah mulai sore, teman-teman. Untuk destinasi pertama kami adalah melihat keindahan sunset di pantai Ujung Gelam. Jaraknya dari penginapan cukup dekat, hanya sekitar 5 menit perjalanan. Kami menuju pantai ini dengan menggunakan mobil pick up milik penginapan. Seru loh naik mobil pick up ini. Ujung Gelam merupakan salah satu destinasi wisatawan untuk berburu keindahan sunset di Karimun Jawa. Menunggu sunset di pantai ini, kami bermain-main dan mengabadikan momen dengan berfoto-foto. Matahari sudah terbenam dan hari pun mulai gelap. Kami melanjutkan perjalanan kami menuju alun-alun Karimun Jawa dan menyantap makan malam dengan menu aneka seafood di alun-alun.
makan malam, kami kembali ke penginapan untuk beristirahat dan menyiapkan energi untuk petualangan kami di esok hari. Hari ini destinasi wisata kami adalah wisata laut. Dengan menggunakan jasa guide yang ada di sini, kami akan berpetualang menikmati keindahan pantai dan bersnorkeling untuk melihat pesona bawah laut di Karimun Jawa. Memulai perjalanan kami kali ini, kami dijemput oleh guide dan menuju pelabuhan untuk selanjutnya naik perahu menuju tengah laut dan beberapa pulau di sekitar pulau utama Karimun Jawa. Destinasi pertama kami adalah snorkeling di spot 1. Di spot ini kami bisa berenang, melihat keindahan terumbu karang dan aneka macam ikan yang cantik. Cuaca hari ini juga sangat bersahabat. Tidak terlalu panas tetapi juga tidak terlalu mendung. Alhamdulillah. Setelah puas bersnorkeling di spot 1, selanjutnya kami menuju Pulau Cemara Besar untuk makan siang dan beristirahat di sana. Menu makan siangnya adalah ikan laut segar yang dibakar langsung di sini. Setelah menunggu
sekitar 1 jam, akhirnya makanan pun siap dan kami menyantapnya dengan lahap karena kami lapar. Karena ikan yang dibakar masih fresh, jadi rasanya sangat enak. Apalagi menyantapnya di pinggir pantai yang sangat indah, seperti pantai Pulau Cemara Besar ini. Setelah menikmati makan siang dan puas bermain di pantai Pulau Cemara Besar, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu spot snorkeling yang kedua. Yang spesial dari spot ini adalah kita bisa melihat langsung ikan Nemo. Perjalanan yang kami tempuh kurang lebih dalam waktu 1 jam. Selain adanya ikan Nemo, terumbu karang di lokasi ini juga cantik banget. Satu hal yang perlu diingat ya teman-teman, ekosistem terumbu karang itu sangat penting untuk hewan-hewan yang ada di laut, termasuk ikan Nemo ini. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai merusaknya. Puas berfoto dan menikmati keindahan bawah laut bersama ikan Nemo, kami melanjutkan ke destinasi terakhir pada perjalanan hari ini, yaitu penangkaran ikan hiu di Pulau Menjangan Kecil. Di penangkaran hiu ini teman-teman bisa berfoto bersama ikan hiu loh. Aman kok, asal sesuai dengan arahan dari pawang dan pengelolanya ya. Selesai berfoto dengan ikan hiu ini, kami beristirahat sejenak dan berkeliling menjelajahi pulau Menjangan Kecil ini. Ada resort juga di sini yang bisa disewa oleh wisatawan yang ingin menginap di pulau ini. Hari sudah mulai sore, kami kembali ke pelabuhan. Jarak Pulau Menjangan Kecil ke pelabuhan ini cukup dekat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit saja. Sampai di pelabuhan, kami sempat menikmati sunset dari atas perahu. Indah sekali. Kami langsung menuju penginapan dan beristirahat karena besoknya kami memutuskan untuk pulang ke Jepara. Pengalaman family trip kami mengunjungi Kepulauan Karimun Jawa. Semoga videonya bermanfaat
bermanfaat ya, dan bisa jadi referensi teman-teman yang berencana wisata ke Karimun Jawa. Bye, see you in next video.